Malam ini banyak orang yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Karena ini malam pergantian tahun. Biasanya diisi dengan berbagai macam maksiat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bicara tentang beberapa kemungkaran di malam tahun baru atau pergantian tahun ini, ada renungan sejenak yang dinasihatkan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini tepat di tanggal 31 Desember dan tepat di pukul 8, 9, 10, 11, 12. Artinya 5 jam lagi usia antum bertambah 1 tahun menurut hitungan Masehi. Dan kita bersyukur malam hari ini hujan di Batam. Karena bagaimanapun hujan itu membawa rahmat. Seandainya hujan itu terus mengguyur sampai pagi, tentu banyak lagi rahmat yang akan turun. Sebab kalau cerah, malam ini banyak orang yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Karena ini malam pergantian tahun. Biasanya diisi dengan berbagai macam maksiat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bicara tentang beberapa kemungkaran di malam tahun baru atau pergantian tahun ini, ada renungan sejenak yang dinasihatkan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dia pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan sebenar-benarnya. Dia hendak menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la ibratan li ulil absar.
Dialah Allah yang mempergantikan ada malam dan ada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau melihatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi waktu malam ketika menutupi cahaya siang, dan demi siang ketika terang benderang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggal, dan demi malam apabila telah sunyi. Dan Allah juga mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu serta pergantian malam dan siang itu semua tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau melihat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang semakna dengan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini tentu di waktu yang sama, karena di belahan dunia ada yang berbeda waktunya. Sejarah manusia terulang dengan pergantian tahun baru, dan itu akan terus terulang setiap tahunnya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang terahasiakan pada manusia ketika menghadapi pergantian tahun ini. Apa itu? Pergantian tahun ini ada makna besar sebenarnya, di mana semakin bertambah tahun, maknanya Allah telah mendekatkan kita kepada ajalnya. Ini yang dilupakan manusia. Jadi pergantian tahun hakikatnya mendekatkan kita kepada ajal kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang melewati itu. Artinya dengan pergantian tahun ini kita sudah bisa mengira-ngira usia kita berapa. Dan Rasul sudah memberikan patokan usia umatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkataan ini tentu diperkuat oleh seorang alim min ulama'i tabi'in, Hasanul Basri rahimahullahu taala. Apa kata Hasan Al-Basri? Ya ibna Adam, innama anta ayyamun kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk wa idza dhahabal ba'du yushiku an yadhhabal kullu. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, wahai anak Adam, sesungguhnya dirimu itu hanya kumpulan hari-hari saja. Apabila satu hari lenyap dari dirimu, maka separuh umurmu juga sudah lenyap. Dan apabila separuh umur sudah lenyap, dikhawatirkan seumur atau seluruh umurmu juga akan lenyap. Artinya bahwa dengan berjalannya ada siang ada malam, berganti menjadi pekan, pekan berlalu menjadi bulan, bulan pergi menjadi tahun, hakikatnya kita telah mendekati ajal kita. Makanya ingat kisah Fudail ibn Iyad yang pernah saya ceritakan di sini. Ketika dia melihat ada orang tua, kemudian Fudail mengatakan kam umruk, berapa umurmu? Maka Pak tua ini mengatakan sittuna aman, usiaku 60 tahun wahai imam. Maka Fudail ibn Iyad mengatakan tushiku antasila ilallah,
Kalau usia 60 tahun artinya dari semenjak akil balik Anda berjalan terus sampai 60 tahun, maknanya engkau berjalan sudah jauh dan sudah mendekat kepada Allah. Maka sang kakek mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ya imam, bukankah kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah? Maka sang imam Fudhal ibn Iyad mengatakan, hal arafta ma'naha ya fulan? Kamu tahu makna inna lillah wa inna ilaihi rajiun itu? Maka dia mengatakan, la ya imam, idzan fassir lana. Tidak wahai imam, kalau begitu tafsirkan apa maknanya. Maka Fudhal ibn Iyad mengatakan, inna lillah artinya annaka lillahi abdun. Makna inna lillah itu artinya bahwa engkau bagi Allah itu seorang hamba. Wa inna ilaihi rajiun, dan engkau seorang hamba dan akan kembali kepada Tuhannya, berarti annaka mas'ulun indahu, engkau akan ditanya di hadapan Allah atas kehambaanmu di dunia. Kemudian orang tua ini mengatakan, kalau begitu apa yang memudahkan pertanggungjawabku di hadapan Allah ya imam? Maka Hasan al-Basri mengatakan, antattaqillaha fima baki yughfar laka fima madha. Sisa umurmu yang sekarang kau jalani itu, banyak-banyaklah bertakwa, karena itu bisa mengampuni dosamu yang telah lalu. Sebab kalau engkau perburuk keadaanmu sekarang, boleh jadi Allah akan mengazab dosamu yang telah kau kerjakan dan yang sedang kau lakukan. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harusnya manusia itu melihat dengan datangnya tahun baru atau peralihan tahun baru ini, melihat sisi kelalaian hidup yang sudah ditinggalkannya. Maksudnya apa? Kita harus mengingat kelalaian hidup yang sudah kita lalui, supaya kita bisa menghargai waktu yang akan datang. Itulah yang disebut dengan muhasabah, artinya kenang kembali apa yang sudah antum lakukan, supaya kita bisa menghargai waktu yang akan datang. Karena waktu itu bagi seorang mukmin, ikhwan, itu adalah amanah dari Allah. Mana amanah itu artinya semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertegas kalimat ini dengan sabdanya, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak bergeser kaki anak Adam itu sampai ditanya 4 perkara, kata Rasul. An umrihi fi ma'nah, tentang umurnya kemana dia lampiaskan. Wa an syababihi fi ma'ablah, masa mudanya kemana dia habiskan. Wa an ilmihi fi ma'amila fi, tentang ilmunya sudahkah dia amalkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, hartanya dari mana kau dapat, kemana pula kau belanjakan. 4 perkara ini, ikhwan, semua bicara waktu. Umur waktu, masa muda waktu, cari ilmu butuh waktu, mengamalkan ilmu butuh waktu, cari harta butuh waktu, membelanjakannya pun butuh waktu. Semua akan ditanya. Dari sini Nabi mengingatkan nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang selalu dilalaikan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat sehat dan nikmat luang waktu. Ini selalu disia-siakan manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik,
wa sihhataka qabla saqamik, wa ginaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syaghlik, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, waktu ini yang terus berjalan dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, bisa menjadi hujah bagi kita di hadapan Allah. Tetapi bisa juga terbalik, waktu akan berhujah kepada kelalaian kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu itu bisa hujjatun laka au alaika, bisa menjadi hujah bagi kita di hadapan Allah kalau kita memperbaiki waktu dengan baik. Tapi boleh jadi dia bisa berhujah waktu itu untuk kelalaian kita di hadapan Allah. Dari sini Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mensifatkan bagaimana para ulama salaf dulu tentang harganya sebuah waktu. Apa kata Hasan Al-Basri? Adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Kata Hasan Al-Basri, sungguh aku dahulu menjumpai sebuah kaum. Tentu karena Hasan Al-Basri ini eranya tabi'in, berarti yang dijumpai para sahabat. Sungguh aku menjumpai sebuah kaum di mana mereka terhadap waktu-waktu mereka sangat luar biasa menghargainya dibandingkan uang dirham kalian dan uang dinar kalian. Karena kita sibuk itu gara-gara mencari uang kan, gara-gara mencari rupiah, dolar, ringgit dan yang semacamnya. Itulah kita disibukkan dengan dunia. Tapi zaman dulu, kata Hasan Al-Basri, aku mendapatkan sebuah kaum yang waktu bagi mereka lebih berharga dibandingkan uang-uang kalian. Seperti itulah ulama salaf rahimahumullahul jami'. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, ikhwan, Nabi itu sebagai waktu. Ketika Nabi SAW ditanya tentang ayyul amali ahabbu ilallah, Rasul, amal yang paling afdal, yang paling dicintai Allah itu apa? Apa kata Rasul? As-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Rasul menghargai waktu. Karena Allah yang mengatakan inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu ada waktu-waktu yang sudah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, idza aradallahu bil abdi khairan a'anahu bil waqti wa ja'ala waqtahu musa'idan lahu, wa idza arada bihi syarran ja'ala waqtahu alaihi wa nakadahu waqtuhu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Allah kalau hendak memperbaiki hambanya, maka Allah akan jadikan waktunya untuk membantu ibadahnya. Tapi kalau Allah hendak membuat hamba itu buruk, maka Allah jadikan waktu menyibukkan dunianya dan waktu mengotori kehidupannya. Makanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia paling menyesal kalau satu hari saja tidak digunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu satu hari itu. Gimana kalau 1 tahun? Dia mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Ini ucapan indah, ikhwan. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu, aku tidak pernah menyesal akan apapun kecuali apabila matahari terbenam sementara ajalku semakin berkurang dan amalku tidak bertambah, katanya.
Itulah perkataan salaf, ikhwan. Aku tidak menyesal tentang apapun, kata Abdullah ibn Mas'ud, kecuali kalau aku melihat matahari mulai terbenam, kemudian aku berpikir ajalku hilang 1 hari, sementara amalanku tidak bertambah, katanya. Luar biasa ucapan seperti ini. Bahkan Abu Yusuf itu muridnya Abu Hanifah, dihabarkan kepadanya kematian putranya. Apa kata Abu Yusuf? Dia mewakilkan orang untuk mengurus jenazah putranya. Kenapa? Karena takut dia ketinggalan pelajarannya Abu Hanifah. Coba, takut dia ketinggalan pelajarannya Abu Hanifah. Jadi anaknya meninggal, padahal dia minta orang untuk mewakilkan penguburannya. Kenapa? Makhafatan, kata dia, makhafatan an yafutahu min Abi Hanifah. Karena dia takut kalau seandainya dia sibuk mengurus jenazah anaknya, dia ketinggalan beberapa pelajaran Abu Hanifah. Seperti itu para ulama. Kalau sekarang orang tidak hadir di majelis ta'lim, itu sudah biasa. Tidak takut dia mau ketinggalan 1 pengajian, 2 pengajian, padahal di rumahnya ya biasa-biasa saja, nggak ada kegiatan. Tidak ada penyesalan, kan begitu. Lihat ulama saking memanfaatkannya waktu sampai seperti itu. Sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ahli tafsir, makatha 40 sanatan yaktubu fi kulli yaumin minha 40 waraqah. Dia tidak keluar dari rumahnya kecuali ya salat wajib saja ke masjid, balik lagi selama 40 tahun, karena dia harus menulis karya besar. Minimalnya 1 hari dia harus menulis berapa lembar? 40 lembar. Dan kita lihat faedah tafsir daripada Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, semua ulama mengakuinya. Bahkan karena sibuknya orang-orang dulu itu belajar, sampai tidak kepikiran mau kawin. Ibnu Taimiyah tidak kawin, Imam Nawawi juga tidak menikah, Al-Imam At-Tabari juga tidak menikah. Banyak para ulama tidak menikah. Kenapa? Karena sibukkan dengan belajar, thalabul ilmi, mengajar, berjihad, dan begitu seterusnya, sehingga tidak kepikiran perempuan. Tentu tidak menyelisih kata-kata la ruhbaniyata fil Islam, bahwa tidak ada ruhbaniyah, pendeta-pendetaan dalam Islam itu harus menikah. Tapi boleh orang itu meninggalkan menikah kalau seperti mereka para ulama. Walaupun tentu yang menggabungkan menikah dengan thalabul ilmi jauh lebih baik. Anda ini tidak thalabul ilmi, tidak mau juga menikah, maunya apa? Kan itu. Ya nikah sajalah. Thalabul ilmi aja seminggu sekali pula ada tak mau nikah pula. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan dalam kitab Sifatus Safwa, jilid yang kedua halaman 255, dijelaskan kana Syafi'i rahimahullahu taala yujzi'ul laila ila 3 ajza'. Dia bagi setiap malam itu menjadi 3 bagian, 1/3 untuk tidur, 1/3 untuk mencatat, 1/3 untuk qiyamul lail. Begitulah disiplinnya para ulama kepada waktu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi kisah-kisah yang ingin saya nasihatkan di malam pergantian tahun baru ini, ikhwan. Maka jadikan pergantian tahun ini agar kita lebih takut lagi kepada Allah. Karena waktu kita semakin pendek, ajal kita semakin dekat, sementara bekal kita juga tidak banyak. Masa waktu yang tersisa kemudian kita tidak memperbaiki diri? Makanya pandang ke belakang dan tatap ke depan. Itulah yang harusnya dilakukan seseorang apabila melihat pergantian tahun. Baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang pergantian tahun,
pergantian tahun ini di semua negara itu memang aneh-aneh cara merayakannya. Seperti saya sudah copy paste di Google kan, beberapa negara yang apabila datang peralihan tahun itu aneh-aneh kelakuannya. Contohnya di Kolombia, negara satu ini tradisinya sangat unik. Kenapa? Jadi kalau pergantian tahun baru itu mereka membawa koper kosong di sekitar blok rumah mereka. Maknanya mereka berharap di tahun yang baru akan penuh dengan perjalanan baik. Filosofinya begitu. Jadi kalau nanti jam 12 malam orang Kolombia bawa koper kosong ditaruh di samping rumah. Filosofinya supaya apa? Supaya nanti terisi dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik lagi untuk tahun depannya. Itu orang Kolombia. Lain Kolombia, lain pula orang Denmark. Orang Denmark itu menyambut tahun baru dengan melempar piring dan gelas tua mereka keluar pintu sampai berkecai dan berpecah-pecah. Jadi piring-piringnya diambil, nanti jam 12 malam itu udah siapin tuh piring-piring. Kemudian dikecai-kecai gitu ya, dilempar-lempar sampai pecah gitu ya. Tak tahu filosofinya apa itu. Kok sampai banting-banting begitu ya. Kemudian di Swedia menyajikan nanti pada jam 12 malam ini pergantian tahun, mereka sudah menyediakan puding nasi dengan kacang almond yang tersembunyi di dalamnya. Mereka ini agak enak makan masalahnya. Kemudian juga orang-orang Australia, Hungaria, Portugal, Kuba dan sekitarnya, apabila pergantian tahun mereka menyantap daging babi sama-sama. Naudzubillah. Hewan yang diharamkan dalam Islam, ya mereka orang kafir, ya sudahlah mereka itu santapannya. Tak tahu filosofinya kenapa mesti babi. Kan ada anjing pula, ada sapi, ada kambing, kenapa mesti babi? Nah, itulah filosofinya saya tak tahu. Kemudian di Spanyol menyambut tahun baru itu dengan makan 12 buah anggur. Kemudian mereka menyantap bersama-sama. Entah apa filosofinya, yang jelas bahwa itulah yang mereka makan di pukul 12 ini. Dan di Amerika Serikat tradisi mereka tahun baru disambut dengan acara makan kacang polong hitam. Lah, kacang polong hitam ini biasanya dihidangkan bersama nasi dan juga daging babi. Naudzubillah. Ya mereka orang kafir kan itu ya. Intinya tidak lepas dari makan-makan. Jadi tidak lepas dari makan-makan. Masalahnya ikhwan, apakah kemudian perayaan di berbagai macam dunia sampai negeri kita ini hanya sekedar permainan saja, senang-senang, suka-suka dan begitu seterusnya? Ternyata tidak. Karena kalau kita perhatikan hampir di semua negara termasuk negeri kita ini, kalau pergantian tahun itu pasti tidak lepas dari 3 perkara yang dilakukan oleh masyarakat itu. Yang disayangkan yang melakukannya bukan hanya orang musyrik kafir saja, orang-orang Islam pun ikut melakukannya. Satu, tidak lepas dari petasan dan kembang api. Petasan dan kembang api, satu. Yang kedua, tidak lepas dari nyanyi menyanyi. Yang ketiga, tidak lepas dari meniup trompet. Perhatikan, 3 perkara ini adalah kebiasaan 3 agama. Menyalakan kembang api artinya menyalakan api. Ini tradisi siapa? Majusi, penyembah api. Kemudian niup trompet kebiasaan budaya siapa? Yahudi. Dan menyanyi kebiasaan orang-orang Nasrani. Mereka suka nyanyi. Makanya artis-artis banyak orang Nasrani. Ahli-ahli pakar-pakar nyanyi mereka.
Jadi ketika kita menyalakan kembang api, menyanyi, kemudian meniup trompet itu, sadar ataupun tidak sebenarnya Anda sedang tasyabbuh dengan tiga agama. Satu Majusi, dua Nasrani, tiga Yahudi. Baik, artinya di sini bahwa setiap perayaan yang dilakukan di luar agama Islam itu pasti ada sebuah keyakinan yang melatar belakangi kenapa mereka sampai merayakan seperti itu. Pasti ada. Ketika orang Buddha, mereka kemudian mengadakan tahun baru mereka, tentu mereka akan mengait-ngaitkan dengan Budanya. Ketika orang Hindu melakukan tahun baru mereka, pasti tidak lepas mengait-ngait dengan Brahmanya. Ketika Nasrani juga melakukan tahun baru mereka seperti Natal, pasti tidak lepas bicara tentang ketuhanan Yesusnya, kan itu. Begitu juga Yahudi dan begitu juga agama-agama yang lain itu. Artinya dalam setiap perayaan itu pasti ada keyakinan agama masing-masing, dan itu bertentangan dengan keyakinan kita. Jangan dianggap remeh merayakan sebuah perayaan tahun baru yang bukan dari Islam itu. Karena sadar ataupun tidak, paham ataupun tidak, mengetahui ataupun tidak, maka saya kasih tahu bahwa di balik perayaan itu ada ideologi yang berbeda dengan ideologi kita. Ini bicara soal iman kufur, soal tauhid syirik, dan begitu seterusnya. Kalau kita melihat ikhwan, ayat-ayat dan hadis Nabi SAW, perhatikan. Allah mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa rendah, merasa lemah, jangan pura merasa sedih, karena engkau umat yang paling tinggi jika engkau merasa orang-orang yang beriman. Yang harus kita tanamkan, umat Islam itu umat yang tinggi, lebih tinggi dibandingkan Yahudi dan Nasrani dan semua agama yang lain. Karena Nabi yang mengatakan, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia hendak mengambil kunci Baitul Maqdis, Abu Ubaidah bin Jarrah meminta Umar itu berdandan ala raja supaya ada pamor. Tapi Umar ngomong sama Abu Ubaidah dan mengatakan, ya Abu Ubaidah, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam wa man yabtaghi al-izzata bi ghairi ma a'azzana Allah azallana Allah, kata Umar. Lihat ucapan Umar. Abu Ubaidah, kita ini kaum yang telah Allah muliakan dengan Islam. Siapapun yang mencari kemuliaan di luar daripada Islam, Allah hinakan orang itu, karena tidak ada kemuliaan di luar Islam. Kalau sudah tidak ada kemuliaan di luar Islam, lalu ngapain antum ikut-ikutan, ikut serta, bahkan menjadi panitianya pula di situ, ya. Bahkan kemudian ikut meramaikan, membelikan trompetnya, membelikan petasannya, membelikan kembang apinya, membelikan konsumsinya, dan begitu seterusnya. Islam itu lebih tinggi, mereka tidak lebih tinggi dibandingkan Islam. Lalu untuk apa kita tasyabbuh dengan mereka? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam ini agama lengkap, ikhwan. Kita tidak berhajat pada luar Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agamaku, kusempurnakan nikmat Islamku, dan kuredoi Islam sebagai agama kalian. Ketika ayat ini turun, orang Yahudi ini merasa cemburu dan mengatakan kepada Salman, ya Salman, kalau seandainya ayat itu turun kepada bangsa kami Yahudi, tentu kami akan menjadikan turunnya ayat itu sebagai hari raya kami. Orang Yahudi pengen ayat itu, kita pula sekarang pengen menjadi Yahudi pula. Terbalik kan itu.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, makanya dengan tegas Allah mengatakan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari agama selain daripada Islam, rugi dia, tidak akan diterima amalannya. Kenapa? Karena inna dina indallahil Islam, agama yang paling diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Maka kalau anda meminta kemuliaan, mintalah kepada zat yang telah menganugerahkan Islam kepada kita. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'ah. Siapa yang ingin kemuliaan, minta kepada Allah. Dan Islam agama yang telah memuliakan semuanya. Kenapa saya ingin memukadimahi, menjelaskan tentang kehebatan, keluhuran, ketinggian, kemuliaan Islam, supaya anda tahu bahwa Islam tidak berhajat kepada di luar Islam. Apapun yang mendekatkan anda ke sorga sudah dijelaskan, apapun yang menjauhkan anda dari neraka sudah dijelaskan. Tidak ada satu pun kecuali Islam punya. Lalu untuk apa kemudian ikut serta dalam perayaan yang bukan bagian dari Islam? Seolah-olah anda menganggap Islam itu kurang sempurna. Islam ini sempurna, tinggi. Jangan merendah kepada luar daripada Islam. Karena umumnya ikhwan, ada dua poin yang disebutkan para ulama. Kenapa banyak kaum muslimin yang ikut budaya kafir, sampai kepada ikut hari raya orang kafir? Karena mereka memandang bahwa orang-orang kafir itu jauh lebih modern, jauh lebih mudah, lebih lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan dirinya. Sama kalau kita melihat orang-orang Eropa, kita katakan orang Eropa itu orangnya pinter-pinter, maju negaranya dan macam-macam. Sehingga ketika mereka membuat acara, kemudian ingin ikut pula kita dengan acara mereka, supaya tidak ketinggalan zaman. Jadi alasannya supaya tidak ketinggalan zaman. Jadi kalau tidak ikut itu ditanya, kamu tinggal di mana? Katanya, di desa mana? Jadi seolah-olah kita rendah. Jadi kalau ingin tinggi, ikuti orang yang tinggi gitu ya. Padahal dia salah. Islam jauh lebih tinggi dibandingkan mereka. Ini satu poin. Yang kedua, ingat ikhwan, kalau orang sudah tertanam dalam hatinya kecintaan kepada tasyabbuh, menyerupai ritual-ritual di luar daripada Islam, maka Allah akan cabut kesenangannya dalam hatinya untuk merayakan hari raya sendiri. Kalau orang sudah senang merayakan hari raya orang lain, maka ketika datang hari raya sendiri, dia sudah tidak begitu senang, dicabut. Karena wala itu meletakkan loyalitas, artinya meletakkan cinta. Ketika meletakkan cinta, akhirnya tasyabbuh. Ketika tasyabbuh, Rasul mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh dengan sebuah kaum, maka engkau termasuk mereka. Coba lihat kaum muslimin sekarang. Ketika datang Idul Fitri, Idul Adha, biasa saja. Kalau kan nabung untuk kurban itu setahun biasa sebenarnya. Tapi ketika datang tahun baru, dia bisa beli petasan. Bukan harganya 10.000, 20.000, ada yang 100.000, ada yang juta-juta tuh. Padahal kalau seandainya itu disulut api itu hitungannya gak sampai menit tuh, detik udah habis tuh. Dia bisa berkorban. Berkorban waktunya, berkorban tenaganya, berkorban uangnya. Coba bayangkan. Coba malam ini hujannya selesai. Mulai nih banyak orang keluar nih. Ya. Coba di Batam saja kalau tahun baru itu orang rela-rela ikhwan, malam-malam nunggu jam 12 malam kemana? Ke Barelang ikhwan, yang melewati hutan-hutan, jembatan-jembatan itu nggak takut mereka, karena ingin menunggu jam 12 malam. Ngapain ke Barelang jauh-jauh? Dulu saya dengar tahun berapa gitu, ke pergantian tahun, kecelakaan banyak yang mati itu anak-anak muda itu. Sampai seperti itulah mereka ya. Kok bisa mereka berkorban seperti itu, padahal
ketika datang hari raya mereka, tidak ada juga mereka yang melakukan seperti itu. Maksudnya mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktunya, mengorbankan biaya untuk hari raya dia sendiri. Kan aneh gitu begitu. Lah itulah ketika orang kemudian meletakkan loyalitas kepada orang kafir, maka tercabut loyalitas dia kepada Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Dan ini bahaya, sangat membahayakan akidah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan sahabat dan umat Islam agar kita mencukupkan dengan ajaran Islam dan berusaha untuk menyelisihi di luar daripada Islam. Rasul itu ingin sekali setiap diajarkan kepada sahabat ada pembeda antara umat Islam dengan non muslim. Contoh beberapa riwayat dari sahabat Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khaliful yahud, selisih orang Yahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, mereka tidak pernah salat menggunakan sandal dan sepatu khuf mereka, maka salatlah sekali-kali pakai sandal dan pakai sepatu, kata Nabi. Sampai urusan sandal, kalau bisa jangan serupa dengan orang Yahudi, urusan sandal ikhwan ya. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, urusan sandal saja dipermasalahkan supaya beda antara kita dengan mereka orang kafir. Bahkan bukan hanya urusan itu, urusan uban, tahu uban? Orang Yahudi, Rasul bertanya kepada para sahabat, macam mana orang-orang Yahudi dengan kepala-kepala uban mereka itu? Kata sahabat, mereka membiarkan memutih, wahai Rasul. Kalau begitu semir uban kalian, selisih mereka, katanya. Soal uban saja sampai diselisih, semir. Tapi hindari warna hitam. Boleh warna yang lain, tapi hindari warna hitam. Tetapi yang layak juga. Jangan pula pelangi ditaruh di kepala. Sini hijau, di sini merah, di sini biru. Itu jeger ayam pun tak ada yang pelangi. Ya. Jadi yang pantas lah di semir itu maksudnya yang pantas. Tetapi ketika Rasul menyuruh untuk menyemir itu apa? Supaya menyelisih mereka orang-orang Yahudi, gitu maksudnya. Kemudian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara tentang memanjangkan janggut dan mencukur kumis, apa kata Rasul? Khaliful musyrikin uhfus syawarib wa auful liha. Selisih orang-orang musyrik, cukur kumis kalian, biarkan janggut kalian. Kemudian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau salat duduk, kemudian sahabat berdiri di belakangnya. Rasul mengisyaratkan agar mereka duduk, baru kemudian mereka ikut duduk. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hampir-hampir kalian seperti orang-orang Persia dan Romawi ketika menghormati raja mereka dengan berdiri, katanya. Selisih mereka. Sampai seperti itu Nabi SAW. Kemudian juga riwayat yang lain, ketika Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menceritakan, dan ini syahid pembahasan di malam ini, kita akan fokuskan kepada kisah Anas bin Malik ini. Jadi ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang kisah Rasul yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata walahum yaumani yal'abuna fihima. Ketika Rasul sampai di kota Madinah, Rasul melihat ada 2 hari yang dirayakan orang-orang Madinah, mereka bermain-main di situ. Faqala, maka Rasul mengatakan, ma hadzanil yaumani, hari apa ini? 2 hari apa ini yang kalian bermain-main dan hari rayakan itu? Maka kemudian orang-orang Madinah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah. Rasul, kami sudah biasa mengadakan hari raya 2 hari dalam setahun ini sejak zaman dahulu jahiliyah. Memang sudah begini tradisi di sini, gitu.
Ingat bahwa sahabat, orang-orang Ansor yang ketika merayakan hari raya orang-orang jahiliyah itu, bukan mereka menyembah berhala, tidak, hanya main-main soal urusan dunia saja, kumpul-kumpul, makan-makan, ngobrol-ngobrol gitu saja. Ya, tidak ada mereka melakukan keyakinan-keyakinan, tidak, nggak mungkin sahabat melakukan keyakinan kan. Ya mereka hanya karena ini tradisi budaya nenek moyang mereka, memang hari itu kemudian memang hari ulang tahunnya orang-orang jahiliyah, maka mereka cuti tidak kerja, mereka kumpul dengan keluarga, ngobrol, makan-makan gitu saja. Maka Rasul mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha yaumal fitri wa yaumal fitri, rawahu Abu Dawud. Ingat, Allah sudah menggantikan keduanya dengan yang lebih baik daripada keduanya. Kemudian Rasul menyebutkan Idul Adha dan Idul Fitri. Shadaqa Rasulullah ikhwan, sungguh benar ucapan Rasul. Kenapa Rasul mengatakan lebih baik? Allah sudah menggantikan hari raya kalian dengan hari raya yang jauh lebih baik. Kita perhatikan hari raya kita dengan hari raya orang-orang itu. Kalau kita masuk hari raya, anggap saja Idul Fitri, malamnya kita bertakbir, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, bertahlil, mentauhidkan Allah, bertahmid, memuji Allah, atau dengan bahasa kita takbiran, ya kan? Kemudian bangun pagi, mandi sunnah, pakai pakaian baru, walaupun tidak baru ya bersih, pakai wewangian, kemudian terus lisannya bertakbir sampai ke tanah lapang. Sampai di tanah lapang sholat lagi. Habis sholat saling mendoakan, takabbalallahu minna wa minkum, silaturahim. Indah ikhwan, inilah ulang tahun kita, begini bentuknya. Kalau Idul Adha ada taqarrub lagi, mendekatkan diri kepada dengan cara apa? Dengan cara menyembelih kurban, dibagi-bagi kepada fuqara wal masakin lagi. Kemudian menyambung silaturahim dengan orang-orang kaya dengan cara menghadiahkan kambing-kambing, sapi-sapi, unta-unta yang sudah disembelih kurban itu. Makanya Rasul mengatakan, inilah hari raya kita, sangat indah, sangat baik, semua digunakan untuk ibadah kepada Allah. Kita lihat hari raya sekarang, tahun baru, dihabiskan dengan apa? Begadang, nunggu jam 12 malam ya. Karena ada lagunya tuh, begadang jangan begadang tuh. Begadang dia sampai jam 12 malam, di tangannya sudah siap korek dan petasan. Habis itu nyanyi-nyanyi terus sampai subuh, kuliner gak jelas. Kalau dia muslim, bablaslah sepertiga malam akhir, jangan cerita sholat malam, subuh pun lewat. Kan itu ya. Makanya Rasul mengatakan Allah sudah gantikan loh id kalian dengan id yang jauh lebih baik lagi. Karena ketika kita ini hari raya, betul-betul kita penuhi dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Itulah hari raya. Makanya Rasul mengatakan lebih baik dibandingkan hari raya mereka yang hanya niup trompet, mercon, nyanyi. Islam tidak. Begini ikhwan, sedikit bicara sejarah. Dahulu di zaman Romawi kuno, itu ada seorang kaisar namanya kaisar itu Julian atau Julius, kasarnya Julian atau Julius. Lah Julian atau Julius ini dikenal dalam sejarah dengan sebutan Julian kalender, karena dia yang memperbaharui kalender dari 10 bulan menjadi 12 bulan. Karena sebelumnya ya sekitar mungkin ribuan abad yang silam ya tentunya ya, itu penanggalan ataupun kalender itu tidak sampai 12 bulan, hanya sampai ke 10 bulan saja. Jadi mereka merayakan ulang tahun itu hanya di tanggal
di bulan Maret. Jadi Desember dengan Januari itu tidak masuk, itu sebelumnya. Yang kemudian dikenal dalam negara Persia itu sebagai perayaan Nairuz dan Mihrajan. Itu yang dilakukan para sahabat di Madinah tuh. Namanya perayaan Nairuz dan Mihrajan itu adopsi dari orang Persia. Loh, kenapa Persia masuk Arab? Ya, karena ketika orang-orang Arab tidak suka dengan orang-orang Abroha, orang-orang Ethiopia, dan Abroha sudah meninggal, kemudian kekuasaannya jatuh ke tangan putranya. Ada seorang raja Arab tidak suka dengan orang-orang Ethiopia yang mencengkeram Yaman, namanya Saif ibn Diyazan. Saif ibn Diyazan ini akhirnya ke Persia, kerjasama supaya Persia ikut membantu orang Arab mengusir orang-orang Ethiopia. Berhasil. Masyruq ibn Abroha meninggal. Akhirnya kemudian orang-orang Akhbas, orang Ethiopia, balik lagi ke Ethiopia sana. Maka negeri Arab dicengkeram Persia. Artinya walaupun Saif ibn Diyazan jadi raja orang Arab, dan itu raja terakhir Yaman, tapi tetap kekuasaannya di bawah Persia. Sejak itulah banyak tradisi Persia dilakukan oleh orang-orang Arab. Makanya ketika Rasul hijrah ke Madinah, para sahabat itu sedang melakukan perayaan orang-orang Persia namanya Nairuz dan Mihrajan. Apa Nairuz, apa Mihrajan? Nairuz itu tahun baru. Yang dahulu orang-orang Persia biasanya mereka apabila datang bulan Maret, karena mereka menjadikan bulan setahun itu 10 bulan saja. Ya. Jadi mereka melakukan itu, kemudian dibuat perayaan. Akhirnya ketika Persia mencengkeram Arab, perayaan itu mereka rayakan di Arab. Makanya orang-orang Madinah meniru-niru perayaan Nairuz. Adapun Mihrajan itu 6 bulan setelahnya. Ini tahun baru, 6 bulan setelahnya Mihrajan. Lah sahabat ini merayakan 2 hari raya ini. Makanya Rasul mengatakan, buat apa kalian merayakan perayaan mereka orang-orang Persia itu? Allah sudah mengganti dengan yang lebih baik. Idul Fitri sebagai Idul Adha sebagai pengganti Nairuz, dan Idul Fitri sebagai pengganti Mihrajan. Tetapi kalau kita lihat sejarah ikhwan, sebenarnya perayaan itu sudah ada 2000 tahun sebelum Masehi. Artinya belum Nasrani aja belum ada. 2000 sebelum Masehi itu dipelopori oleh masyarakat Mesopotamia kalau nggak salah. Kemudian ketika Romawi dikuasai oleh Raja Julian, inilah menambah 2 bulan dari 10 bulan itu, ditambahlah Desember dan ditambah Januari, dan dialah yang pertama kali merayakan 1 Januari. Karena dia yang merubah kalender sebelumnya, makanya dikenal dengan Julius atau Julian kalender kan itu. Setelah meninggal Julian ini, Raja Romawi, maka kemudian di Vatikan sana ada seorang pendeta, yang kemudian pendeta ini menyadur dan memperbaharui kembali penanggalan yang dibuat oleh Julian kalender ini, yang kemudian akhirnya dirubah dari Julian kalender menjadi Gregorian kalender kan itu ya. Gregorian, karena nama pendetanya kan Gregory. Kemudian jadi Gregorian kalender dan diresmikan oleh Vatikan kala itu. Tahun berapa? Tahun 45 sebelum Masehi. Ya. Kemudian akhirnya disebarkanlah kalender ini, karena yang mencengkeram dunia itu kan PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lah Indonesia masukkan di anggota PBB, maka diseragamkan semua kalender di dunia.
Makanya Indonesia sampai sekarang ya pakai kalender Masehi, bukan kalender Hijriah kan. Masehinya besar, angkanya, Hijriahnya kecil gitu. Kecuali kalender yang dikeluarkan pesantren Jabal Uhud, itu besar tuh Hijriahnya, kita kecilkan Masehinya. Ya, bagi yang akan pesan silakan, masih banyak. Promosi pula kawan. Baik, ya. Jadi akhirnya kemudian menyebarlah kalender ini. Pertanyaannya, apakah kemudian 1 Januari itu, perayaan 1 Januari ini hanya sebatas sejarah kalender? Tidak, bukan itu yang kita bahas. Kalau kalender nggak apa-apa, kita pakai kalendernya orang kafir, tidak ada masalah. Handphone aja tuh pakai handphonenya orang kafir kan itu. Cuman di balik perayaan 1 Januari itu yang bermasalah. Karena Januari itu nama berhala. Jadi Januari sendiri adalah nama berhala. Berhala apa? Dahulu orang-orang Romawi, ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu berhala namanya Janus. Berhala ini namanya Janus. Makanya kemudian disebut Januari. Janus jadi Januari. Itu berhala itu kepalanya 2, wajahnya menghadap ke depan 1, kemudian menghadap ke belakang 1, seolah-olah yang ke belakang meninggalkan tahun, yang ke depan menatap tahun, yang ke belakang tahun 2022, yang ke depan 2023. Lah dewa Janus ini yang kemudian dijadikan nama dari bulan-bulan Masehi, itu semua bulan-bulan Masehi itu semua nama berhala, ikhwan. Mulai Mei-nya, Aprilnya, Agustusnya, itu semua berhala, nama-nama berhala itu yang diyakini orang-orang Romawi kuno, termasuk Januari, 1 Januari itu. Jadi sebenarnya ritual-ritual hari raya mereka itu hanya seremonial saja. Jadi ketika mereka membuat perayaan hari raya tahun baru itu hanya sekedar seremonial. Di balik seremonial itu sebenarnya mereka sedang melakukan sesembahan kepada dewa Januari itu. Ya. Jadi mereka sedang menyembah dewa Janus sebenarnya. Itulah yang kemudian kita khawatir. Kalau kita ikut terlibat dalam perayaan itu tanpa sadar, akhirnya kita kemudian ikut mengiyahkan. Karena ini ada sejarah, setiap ulang tahun ada sejarahnya, ikhwan. Tidak mungkin tidak ada sejarahnya. Makanya kenapa Islam sangat melarang mengucapkan selamat saja tidak boleh. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan at-tahni'atu li'a'yadil kuffar haramun bil ittifaq. Mengucapkan selamat kepada ulang tahun di luar daripada Islam itu haram secara kesepakatan. Kalau sudah dikatakan kesepakatan, bukan ranah khilaf, bukan ranah ijtihad. Karena ada yang kemudian orang mencari-cari, oh ini kan masih ijtihad ulama, ranah ijtihad ulama, akhirnya mencari-cari dalil, berakhir dengan membolehkan mengucapkan selamat kepada ulang tahun ajaran agama di luar Islam kan banyak tuh YouTube itu buzzer itu itu apa istilahnya gitu ya. Ya, bahkan bukan hanya dia berani gitu ya, dia muslim, bukan hanya berani mengucapkan selamat kepada hari raya di luar daripada Islam, atribut mereka pun mereka pakai di kepalanya. Contoh saja merayakan kepada saudara kita di luar Islam, Nasrani, ketika Natal berani dia mengatakan selamat hari Natal, kemudian kepalanya pakai kepala Santa Claus lagi. Ikhwan, mereka berdalih bahwa ini kan perkara yang masih samar, di Quran tidak ada, di hadis tidak ada katanya. Sebenarnya kalau punya akal sedikit ya, tak tahu kalau tak ada akal. Kalau punya akal sedikit, jangan bicara soal hukum yang dicari-cari oleh mereka atau yang sudah jelas-jelas ulama ahli sunnah memfatwakan haram. Sekarang cobalah mereka tanya kepada orang yang merayakan itu. Pamannya nih, saya menganggap bahwa tidak ada dalilnya.
dari Quran, dari sunnah yang melarang tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal umpamanya. Jangan cerita itu. Cobalah anda tanya kepada orang yang merayakan Natal itu. Tanya saja, nggak usah cari dalil dalam Islam. Tanya ke mereka, kamu ini merayakan Natal itu maksudnya apa? Tanya kepada orang Nasrani gitu. Pasti mereka akan menjawab, di balik itu pasti akan dikait-kaitkan dengan apa? Kelahiran Isa Al-Masih kan? Pasti jawabannya itu, kami merayakan kelahiran Isa Al-Masih yang menurut keyakinan mereka Isa itu Tuhan, Isa itu anak Tuhan, Isa itu satu di antara tiga Tuhan. Berarti cukup dengan dalil sederhana saja kita sudah bisa mematahkan dalil mereka. Sudahlah, jangan cerita Islam itu kan ijtihad begini-begini, nggak usahlah cerita itu kepanjangan. Tanya saja yang merayakannya, kamu merayakan itu maksudnya apa? Pasti mereka akan menjawab, ini kan untuk merayakan lahirnya Isa Al-Masih kami, Tuhan kami, anak Tuhan kami, satu di antara Tuhan kami. Akan bahaya ikhwan. Disinilah makanya para ulama mengatakan, orang yang mengucapkan selamat Natal itu konsekuensinya tiga. Satu, meyakini Isa sebagai Tuhan. Dua, meyakini Isa itu mati di tiang saliban. Tiga, meyakini bahwa Isa meninggal tanggal 25 Desember. Padahal tidak demikian. Islam membantah tiga-tiganya. Isa Tuhan, tidak. Qul huwallahu ahad. Yang Tuhan itu hanya Allah. Isa itu makhluk Tuhan. Inna mathala Isa kamathali Adam. Permisalan Isa sama dengan Adam. Anda menuhankan Isa karena tidak punya bapa. Adam lebih Tuhan, tak ada bapa, tak ada ibu. Tapi Anda tidak mengatakan Adam Tuhan. Adam anak Tuhan. Anda katakan Adam Nabi. Ya. Jadi, dan Allah tegaskan, in laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga Tuhan. Jelas. Yang pertama, keyakinan Islam, Isa bukan Tuhan, tapi Isa adalah Abdullahi wa Rasuluh. Dia hamba Allah dan Rasulnya. Dua, Isa tidak mati di tiang salib. Isa itu diangkat ke langit kedua dan pernah dijumpai Rasul pas saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Allah bantah keyakinan Yahudi ketika orang-orang Yahudi mengatakan qatalnal Masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa. Apa kata Allah? Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma sallabuhu, mereka tidak menyalibnya. Bal syubbihalahu, Isa diserupakan. Yang Anda tangkap, yang Anda bunuh, yang Anda salib itu serupaan Isa. Tapi Isa bal rafa'ahullahu ila sama, Allah angkat Isa ke langit. Dan akan turun di akhir zaman membantah orang Yahudi, dulu kau mengatakan aku sudah mati, aku masih hidup. Orang Nasrani, kau mengatakan aku Tuhan, aku turun dari Allah, dari langit sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian soal kelahiran 25 Desember, Islam pun meragukan. Kenapa? Karena kita ada sejarah Maryam saat lahir Isa di dalam Quran, namanya surah Maryam. Dan Quran itu kalamullah, yang ngomong bukan Nabi Muhammad, Allah sendiri soal kelahiran Isa. Apa? Ketika Maryam sedang melahirkan Isa, Allah mengatakan apa? Hentakkanlah kakimu ke pohon kurma, tusakit alaiki rutoban janiyah, maka rutab kurma-kurma basah itu akan turun, jatuh-jatuh, tinggal kau makan. Kuli washrobi. Dan bulan Desember itu bulan 12. Sementara tidak ada bulan 12 itu kurma yang berbuah. Satu dunia cari, kecuali beli di pasar. Ya. Kurma itu berbuah bulan 6, bulan 7, bulan 8. Tidak berbuah di bulan 12. Dan kurma itu berbuah di musim panas, bukan musim dingin. Musim dingin tidak akan ada berbuah, ya kan? Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagi kita 25 Desember itu bukan kelahiran Isa, itu keyakinan kita. Terserahlah keyakinan mereka, lakum dinukum waliyadin, kan? Tapi kita yakin Al-Quran kalamullah. Makanya kita tidak mengucapkan kalimat itu.
Kita tidak mau mengucapkan kalimat itu. Bukan berarti ketika kita tidak mengucapkan selamat kepada mereka kita benci mati, enggak. Tetap kita hargai mereka. Allah yang mengatakan la yanhaakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, kata Allah. Allah tidak melarang kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian, untuk berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka. Kita masih disuruh berbuat baik kepada mereka. Karena sebenarnya ikhwan, mereka sendiri, saya lihat di YouTube sendiri, ada seorang pendeta ngomong, sebenarnya kami tidak sakit hati orang Islam tidak mengucapkan selamat Natal kepada kami, sebagaimana kami juga tidak mengucap Idul Fitri, Idul Adha, tidak ada ustaz-ustaz yang sakit hati kita. Kenapa? Karena ini masalah ideologi masing-masing. Yang anehnya yang sakit hati itu yang sesama orang Islam. Ketika kita memfatwakan, mengambil fatwa para ulama tentang haramnya itu, muncul orang itu, oh itu orang dangkal, orang radikal, orang teroris, macam-macam. Dituduh macam-macam pula. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah yang ngomong begini pelajari agama dengan baik. Baca kitab-kitab para ulama, atau dengan sederhananya tadilah, nggak usah cerita masalah dalil-dalil yang memfatwakan tentang haramnya atau yang tidak. Tanya saja kepada yang merayakannya. Anda ini merayakan itu apa di belakang, latar belakangnya kan gitu. Pasti mereka akan menjawab. Jadi kita melihat fakta di lapangan gitu ya. Itu sudah cukup membantah sebenarnya. Apalagi kalau disertakan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan juga aqwal para ulama. Kembali kepada tahun baru, bahwa tahun baru itu ada sejarah. Sejarah penyembahan kepada berhala yang disebut dengan Janus, yang kemudian bulannya disebut Januari, berhala Januari, 1 Januari. Ketika merayakan itu, kalaupun sekarang niup trompet, petasan, itu seremonial, di balik itu ada asraf, ada rahasia, sejarah yang tidak bisa dilupakan. Oke lah kalau umpamanya antum ngomong sama anak ustaz, saya nggak yakin kok dengan doa dengan dewa Romawi itu, nggak yakin saya yakin sama Allah, insya Allah tauhid saya kuat. Masa bakar petasan saja syirik katanya, trompet saja syirik dari mana katanya. Saya kan nggak yakin dengan mereka, saya hanya ingin rame-rame itu kayak petasan tuh di luar tuh, ya kan, hanya untuk itu saja. Nabi itu ketika melarang para sahabat itu, tidak ada sahabat yang meyakini tentang kesyirikan. Mana ada sahabat meyakini kesyirikan kemudian mereka ulang tahun di situ. Mereka hanya makan-makan, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, dilarang sama Nabi. Islam sudah punya 2 hari raya, tinggalkan oleh kalian katanya. Kan begitu ya kan? Jadi nggak ada ceritanya sampai ke sana. Ya. Jadi masalahnya ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, ingat syaitan ini cerdas. Dia kalau menggoda orang itu khutuat, selangkah. Sebab itulah 14 abad yang silam Rasul sudah mengatakan la tattabi'anna. Kalian akan hati-hati, kalian akan mengikuti sanana man kana qablakum, tata cara umat sebelum kalian. Sejengkal. Setan sengaja kasih sejengkal dulu. Kalau sudah dia lewati 1 jengkal, dibuatnya 1 hasta. Kalau sudah 1 hasta dilewati, dibuatnya 1 meter, 1 kilo, 1 mil, sampai lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak berkelok di tengah padang pasir sekalipun, kita ikut di belakangnya. Walaupun sulit ditirunya sama umat Islam. Orang kafir nih, dijintik sininya, dijintik sininya, kan tuh sakit tuh. Ya kan? Ditiru juga orang Islam tuh. Lihat anak-anak pang itu sampai lewer sininya, sampai tutup botol aqua ditaruh di sini, sampai nyakiti diri pun mereka siap. Ya kan? Itu mulai dari pakaian, penampilan, cara bicara, sampai ke masalah terlibat dalam ulang tahun, sampai kepada masalah ibadah, sampai akhirnya tidak cinta dengan Islam, cinta pula dengan mereka. Itulah jatuh kepada wal bara yang salah. Ini wal bara yang salah, akhirnya masalah. Begini kawan, jangan merasa aman bahwa kita ini tidak mungkin terpengaruh. Nabi pernah marah kepada Umar. Umar ini bawa lembaran Taurat.
lembar Taurat. Berapa lembar Taurat di bawah Umar itu? Tiba-tiba Rasul mengatakan, apa itu Umar? Rasul, lembaran Taurat Rasul. Kata Rasul, ya Ibnal Khattab, amutahawikun anta ya Ibnal Khattab. Hei Ibnal Khattab, kau sudah bingung ya? Qad taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ila halik. Aku sudah tinggalkan Islam loh, terang benerang, putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak ada yang tersesat dalam Islam kecuali celaka dia. Kata Rasul, buang wahai Umar. Antum tahu siapa Umar? Umar ibn Khattab radhiyallahu an, seorang yang kata Rasul kebenaran berjalan di lisan dan hatinya. Kalau dia memberikan sebuah ide, dikuatkan dengan turunnya Al-Quran, karena dia mulham, selalu diilhami oleh Allah Azza wa Jal. Kalau dia berjalan di satu jalan, setan berjalan di jalan yang sama, setannya yang kabur. Itulah Umar. Tapi Rasul takut dengan megangnya Umar lembaran Taurat itu, takut Umar terpengaruh agamanya. Sekelas Umar dikhawatirkan Nabi terpengaruh agamanya gara-gara bawa lembaran Taurat. Emangnya antum Umar? Umar Bakri Ustaz, bukan Umar bin Khattab ya. Kalau sekelas Umar saja dikhawatirkan gitu ya agamanya oleh Nabi sampai suruh buang tuh, siapa anda dengan Umar? Nggak ada secuilnya kita dengan Umar bin Khattab. Kok merasa yakin pula? Saya kan ikut-ikutan Ustaz, tak mungkin, saya yakin ke Allah. Anda ini siapa? Umar saja ditakuti Nabi kalau terfitnah agamanya. Jangan sombong seperti itu. Itu setan, khutuwati setan namanya ya. Maka dari sini ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, sebaiknya saya nasihati malam ini, tidak perlu ikut-ikutan ya. Dan setiap tahun pun tidak perlu ikut-ikutan. Itu kan acaranya orang lain, tidak ada hubung kait kita dengan tahun baru. Bagi kita pergantian tahun sama dengan pergantian bulan, pergantian bulan sama dengan pergantian hari, pergantian hari sama dengan pergantian jam dan menit. Tidak ada beda, karena hari itu yang memutarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam ini tidak perlu, anggap saja pergantian tahun sama dengan pergantian bulan. Nggak ada apa-apa ya kan, nggak ada apa-apa. Kalaupun harus kembali kepada muhasabah di awal, introspeksilah bahwa dengan bergantinya tahun berarti telah dekat umur kita dan telah dekat dengan ajal kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,